Ini kita bakal mengungkap 5 kuburan legendaris Jenderal Hindia Belanda beserta pasukan mereka yang terlupakan. Mulai dari Aceh sampai Jawa, kita telusuri jejak ribuan tentara yang terkubur jauh dari tanah airnya. Bukan cuma cerita jenderalnya, tapi juga jumlah mengejutkan pasukan yang ikut dimakamkan di sana. Penasaran? Tonton sampai habis. Peninggalan kolonial Belanda di Indonesia termasuk sejumlah makam perwira tinggi dan kompleks pemakaman massal tentaranya. Situs-situs ini menjadi saksi bisu konflik dan upaya penaklukan masa lalu. Berikut 5 kuburan Jenderal Hindia Belanda beserta perkiraan jumlah pasukan yang terkubur di sekitarnya. 1. Makam Jenderal J.B. van Hoyts, Ereveld Peukut Kerkhof, Banda Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Hoyts, tahun 1851 sampai 1924, gubernur militer Aceh yang terkenal, kemudian gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan simbol penaklukan Aceh oleh Belanda. Dalam kompleks pemakaman Belanda Kerkhof, Banda Aceh, makamnya berupa monumen besar yang mencolok. Pasukan terkubur di kompleks Kerkhof Peukut adalah pemakaman militer Belanda terbesar di luar Belanda. Di sini dimakamkan lebih dari 2.200 serdadu dan perwira KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda, yang tewas terutama selama Perang Aceh 1873 sampai 1914. Angka ini mencakup korban dari berbagai pertempuran besar di Aceh. Van Hoyts sendiri dimakamkan di Amsterdam, Belanda. Monumen di Kerkhof adalah makam simbolis untuk menghormatinya. 2. Makam Jenderal C.P. Barger, Ereveld Leeuwigaja, Cimahi. Jenderal Cornelis Pieter Barger, 1862. Pernah menjabat sebagai Panglima Tentara KNIL. Ereveld Leeuwigaja, Cimahi, Jawa Barat. Ini adalah pemakaman perang Belanda terbesar di Indonesia. Ereveld Leeuwigaja merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi sekitar 5.200 korban perang. Sebagian besar adalah serdadu dan perwira KNIL yang tewas selama Perang Dunia II dan periode pendudukan Jepang, termasuk tawanan perang yang meninggal dalam kamp. Korban berasal dari berbagai latar belakang, termasuk Eropa, Indonesia, dan Ambon. Jenderal Barger dimakamkan di sini bersama mereka. 3. Makam Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Köhler, dari tahun 1818 sampai 1873, memimpin ekspedisi Belanda pertama ke Aceh 1873 dan tewas ditembak di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Ia dimakamkan juga berada di dalam kompleks pemakaman Belanda Kerkhof Peukut, Banda Aceh. Makamnya lebih sederhana dibandingkan monumen Van Hoyts. Seperti disebutkan sebelumnya, kompleks Kerkhof Peukut memakamkan lebih dari 2.200 serdadu dan perwira KNIL. Korban dari ekspedisi pertama, termasuk Köhler, dan ekspedisi-ekspedisi berikutnya selama Perang Aceh dimakamkan di sini. Banyak korban ekspedisi Köhler dimakamkan di kompleks ini. 4. Makam Letnan Jenderal Gerardus Merkus Verspijk, Letnan Jenderal Gerardus Merkus Verspijk 1886 sampai 1962. Panglima tertinggi KNIL terakhir sebelum menyerah kepada Jepang pada Maret 1942. Ereveld Menteng Pulo adalah pemakaman perang yang lebih kecil, namun signifikan, berisi sekitar 4.300 korban perang. Sebagian besar adalah korban Perang Dunia II dan pendudukan Jepang, termasuk tawanan perang, terdiri dari tentara KNIL dan warga sipil. Jenderal Verspijk dimakamkan di sini. 5. Makam Jenderal A.J.A. Michelsen, Letnan Jenderal A.J.A. Michelsen, 1882-1945. Seorang perwira tinggi KNIL, lokasinya di Ereveld Candi, Semarang, Jawa Tengah. Ereveld Candi adalah pemakaman perang penting di Jawa Tengah, berisi sekitar 1.000 hingga 1.100 korban perang, terutama yang tewas selama Perang Dunia II dan pendudukan Jepang. Sebagian besar adalah serdadu KNIL. Jenderal Michelsen dimakamkan di sini. Michelsen tewas dalam kamp interniran Jepang di Sulawesi.
Jenazahnya kemudian dipindahkan ke Ereveld Kandi. Jadi itulah 5 situs sejarah kelam penjajahan Belanda. Dari Van Heuts di Aceh hingga Ereveld Candi di Semarang, ribuan nyawa terkubur di sini, baik Belanda maupun tentara pribumi yang jadi korban sistem kolonial. Lokasi-lokasi ini bukan cuma makam, tapi pengingat betapa mahalnya harga kemerdekaan. Kalau kalian pernah berkunjung, share pengalamanmu di kolom komentar ya.